Semangat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tentang keragaman suku, budaya, dan agama di Indonesia. Tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Siapkan buku tulis dan buku temamu ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, keragaman ras dan suku, keragaman budaya, keragaman agama, dan yang terakhir, manfaat keberagaman. Pertama, keragaman ras dan suku. Indonesia terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa yang menyebabkan beragamnya ras. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Kelompok ras dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ras Papua Melanesioid, ras Negroid, ras Wedoid, dan ras Melayu Mongoloid. Ras Melanesioid terdapat di Pulau Papua atau Irian, Pulau Aru, Pulau Kai. Ras Negroid, orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Nikopsi di Kepulauan Andaman. Ras Wedoid, orang Segai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, atau orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Ras Melayu Mongoloid, ras Proto-Melayu, Melayu tua terdiri dari suku Batak, suku Toraja, suku Dayak. Sedangkan ras Deutero-Melayu, Melayu muda, yaitu suku Bugis, suku Madura, suku Jawa, dan suku Bali. Suku adalah sekumpulan masyarakat yang memiliki budaya adat tertentu. Indonesia merupakan negara kepulauan. Setiap pulau di Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Nah, coba kamu perhatikan pulau-pulau berikut ini beserta masing-masing suku bangsanya. Nah, berikut merupakan keragaman suku tiap provinsi lebih detailnya. Dua, keragaman budaya. Keragaman budaya terdiri dari keragaman rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan makanan khas. Keragaman rumah adat, ada rumah joglo dari Jawa Tengah, rumah Jabu Persation dari Sumatera Utara, rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah Belandongan dari DKI Jakarta, ada Gapura Candi Bentar dari Bali. Ada rumah Lamin dari Kalimantan Timur, rumah Pewaris dari Sulawesi Utara, rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan, rumah Honai dari Papua, dan rumah Musalaki dari Nusa Tenggara Timur. Ada masih banyak lagi rumah adat yang ada di Indonesia. Kamu bisa mencarinya sendiri ya. Manfaat rumah adat. Yang pertama, rumah gadang, rumah adat Minangkabau, Sumatera Barat yang menggambarkan kebersamaan dalam keluarga sebagai tempat tinggal dan tempat acara adat. Jumlah ruangannya biasanya ganjil. Kemudian ada rumah petang, rumah adat dari suku Dayak Kalimantan Tengah. Nilai kebersamaan atau komunalisme di antara para warga yang menghuninya. Ada rumah panggung, rumah adat Jambi, ruang bawah rumah yang kosong dapat dimanfaatkan untuk area bermain anak-anak. Rumah joglo adalah rumah adat Jawa sebagai lambang status bagi penghuninya. Kemudian ada rumah kebaya, rumah adat dari DKI Jakarta. Ada serambi depan bernama Paseban, dindingnya terbuat dari panel yang dapat dibuka, digunakan untuk acara khas Betawi.
Keragaman pakaian adat yang pertama ada dari Jawa Tengah yaitu kebaya, beskap, dan blangkon. Dari Sumatera Barat ada baju teluk belango dan saluak. Ada dari Riau baju distar, dan Kalimantan Selatan yaitu baju rompi. Masih ada beragam baju atau pakaian adat yang ada di Indonesia. Kamu bisa mempelajarinya sendiri ya. Selanjutnya adalah keragaman tarian adat. Ada tarian adat dari Aceh, yaitu tari saman, tari seudati, tari marhaban, dan tari bungu jumba. Dari Sumatera Utara ada tari tortor dan tari sigali-gali. Tarian adat Sumatera Barat ada tari piring, tari lilin, serampang 12. Kemudian dari DKI Jakarta ada tari jaipong, tari gitek balen, dan tari yapong. Tarian adat dari Jawa Tengah ada tari serimpi, tari gambyong, tari golek, tari merak. Tarian dari Sulawesi Utara, tari maengket. Kemudian tarian adat Nusa Tenggara Timur adalah tari perang. Tarian adat dari Bali adalah tari pendet, tari kecak, tari legong. Tarian adat Maluku Utara adalah tari lenso dan tari cakalele. Tarian adat Papua adalah tari yosin dan tari gale-gale. Selanjutnya keragaman makanan khas. Ada mie Aceh dari Aceh, empek-empek dari Sumatera Selatan, soto rawon, pecel dari Jawa Timur, bika Ambon dari Medan Sumatera Utara, kerak telur dari DKI Jakarta, papeda dari Papua, rendang dari Sumatera Barat, gudeg dan bakpia dari Yogyakarta, nasi liwet dari Jawa Tengah. Kamu pasti tahu makanan khas Indonesia yang lainnya ya. Coba kamu sebutkan sendiri makanan khas yang lainnya. 3. Keragaman agama. Saat ini agama di Indonesia ada 6, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang pertama, agama Islam, tempat ibadah, masjid, kitab suci Al-Quran. Hari besar keagamaan adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Maulid Nabi Muhammad. Kedua dan ketiga, agama Kristen dan Katolik. Tempat ibadahnya sama, yaitu gereja. Kitab sucinya Alkitab. Hari besar keagamaan adalah Advent, Natal, Paskah, dan Pentakosta. Keempat, agama Hindu. Tempat ibadahnya Pura. Kitab sucinya Weda. Hari besar keagamaannya adalah Nyepi, Galungan, Kuningan, dan Saraswati. Kelima, agama Buddha. Tempat ibadahnya Vihara. Kitab suci Tripitaka. Hari besar keagamaannya adalah Waisak, Asada, dan Ulambana. Keenam, agama Konghucu. Tempat ibadahnya di Kelenteng. Kitab sucinya Sisuwuji. Hari besar keagamaannya adalah Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, dan Cengbeng. 4. Manfaat keragaman. Meskipun Indonesia beragam suku, budaya, dan agama, meskipun berbeda, tetapi tetap satu. Manfaat keragaman. Keragaman atau perbedaan merupakan kekayaan bagi kita, sehingga jangan sampai membuat kita terpecah belah. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu.
Manfaat keragaman yang pertama adalah saling melengkapi, kedua saling bertukar pikiran, ide, gagasan, dan pendapat, yang ketiga saling menghargai, dan yang keempat belajar hal baru. Cukup sekian anak-anak pembelajaran tentang keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Dan kini saatnya anak-anak mengerjakan tugas yang akan dibagikan pada WA Group atau Google Classroom kelas masing-masing. Jangan lupa mengerjakan tugasmu hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini membuatmu semakin memahami tentang keanekaragaman suku, budaya, dan agama di Indonesia. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Apabila kamu ada pertanyaan, bisa kamu tanyakan langsung ke guru kelasmu. Terima kasih, sampai jumpa.